Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam diskusi dua pekan. Ini yang kelima ya? Enam. Jadi kita punya rutin ya, membicarakan apa masalah-masalah tentang pendidikan, mulai dari yang umum yang 1, 2, 3, 4 ya. Jadi yang umum sekarang kita sudah mulai menuju ke ya, lebih mungkin bisa dipakai untuk di sekolah ya, bukan di sekolah. Kita mulai dengan literasi ya, dan jadi nanti Pak Satya Dharma, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) ya, akan menyampaikan pandangannya tentang literasi, bagaimana kita mendorong anak-anak kita atau kita sendiri ya, guru-guru atau siapapun yang berkecimpung di pendidikan untuk lebih ini ya, lebih giat lagi membaca, dan tidak sekedar membaca tapi bagaimana membaca itu bisa menggerakkan diri kita. Bisa saja mengantari saya nanti langsung. Dibuat oleh UNESCO. Literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate, and compute, etc. Panjang sekali ya. Karena semakin lama semakin kompleks ya. Orang itu kalau ada sesuatu dia definisikan semakin lama semakin kompleks. Tapi itu membuat kita bingung ya. Apalagi kalau saya presentasi kepada orang tua, mereka bingung. Makanya saya tidak pernah kasih ini. Ini hanya saya berikan ke kampus-kampus. Hari ini saya sampaikan di sini karena saya tahu yang datang orang pintar-pintar ya. Karena kalau di kampus dia tanya, Pak, kayaknya literasi bukan sesempit itu deh katanya. Oh iya memang enggak ya. Makanya saya tunjukin yang UNESCO. Tapi kalau mau secara sederhana, literasi diterjemahkan sebagai kemampuan untuk memahami atau membaca dan menggunakan bentuk bahasa tulis atau menulis. Jadi kemampuan membaca dan menulis ya. Ringkas sekali. Oke, mulai. Saya perlu sampaikan kepada Ibu bahwa Indonesia yang terdiri dari 500 kota dan kabupaten, hanya satu kota yang paham tentang pentingnya literasi, yaitu Surabaya ya. Nah, tepuk untuk Ibu Risma ya, kalau beliau tidak ada ya. Nah, saya akan jelasin ya, kota Surabaya dicanangkan sebagai kota literasi pada Jumat 2 Mei 2014. Misinya adalah menjadikan masyarakat Surabaya memiliki budaya baca dan menulis yang setinggi setara dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Jadi Bu Risma ini sudah dia mau loncat saja ya. Tidak mau nasional, kalau bisa setara dengan bangsa yang maju ya. Mengapa demikian? Karena ternyata Ibu Risma ini adalah seorang pembaca yang luar biasa. Sejak kecil dia suka baca. Sama orang tuanya kalau liburan suruh datang ke toko buku, suruh beli buku sebanyak apapun. Katanya saya pernah pulang dari toko buku, saya bawa becak untuk bawa bukunya saya beli itu, saking banyak buku yang saya baca ya. Jadi beliau sangat tahu pentingnya membaca ya, dan beliau juga sangat prihatin dengan kemampuan membaca siswa kita, sehingga beliau jadikan Surabaya sebagai kota literasi ya. Beliau satu-satunya yang menggunakan political will untuk literasi ya. Pada waktu ini semua kepala sekolah dipanggil, kemudian disuruh teken tanda tangan komitmen ya, bahwa di sekolah siswa harus membaca setiap hari ya. Nah, jadi diwajibkan kepala sekolah untuk supaya di sekolah ada waktu untuk membaca. Ya, akan saya jelasin seperti apa. Jadi Surabaya adalah satu-satunya. Ya. Pertanyaannya, seberapa penting literasi itu sehingga Bu Risma sampai meminta kepala sekolah untuk taken begitu ya? Apa bukti bahwa literasi itu sangat penting? Kalau kita bilang penting nggak membaca itu, semua bilang penting ya. Tapi seberapa penting? Kadang-kadang orang juga ya penting sih. Nanti jelasin seberapa penting ya. Dan apa dampaknya jika sebuah bangsa tidak memiliki budaya literasi? Ada dampaknya ya. Karena sangat penting, pasti berdampak kalau tidak ya. Ini. Mudah-mudahan nantinya Pak Jokowi juga mengatakan hal yang sama, bahwa education should be number one ya. Harus nomor satu ya. Kalau negara-negara besar itu mengatakan demikian, maka semestinya bisa juga. Dia mengatakan literacy is at the heart of a student's ability to learn and succeed in school and beyond ya. Etc. ya. Intinya begini. Sekarang ini di Australia semua mata pelajaran haruslah pelajaran literasi ya. Jadi literasi memang sudah luas. Ada literasi, numeracy literasi, ada information literasi, ada semua literasi. Sehingga katanya Rod Belfort, semua guru di Australia adalah guru literasi ya. Saking pentingnya literasi. Kenapa? Bagi dia, agar anak-anak itu bisa hidup di abad 21 maka harus memiliki kemampuan literasi yang tinggi ya.
Itu kata di Australia ya. Nah kita lihat bagaimana di Australia literasi dianggap begitu penting ya. Di negara-negara lain dianggap begitu penting. Pertanyaannya, benarkah bahwa literasi sepenting itu? Kalau penting kok kita nggak rasa ya, gitu ya. Dimanapun saya bertanya, begitu saya tanya, saya menjawab Iqra. Saya akan tunjukkan mengapa kita bisa menjawab ya. Mengapa orang bisa menjawab gitu ya. Saya tunjukin next. Inilah wahyu pertama yang turun, 5 ayat pertama yang turun ketika Nabi Muhammad di Gua Hira ya. Mas Nana katanya sudah ke Gua Hira nanti. Dia udah kesana, dia mengeluh katanya. Ternyata coroknya bukan Gua Hira gitu ya. Gak ada yang jagain kan. Jadi waktu Nabi Muhammad sedang berkhalwat di Gua Hira, tiba-tiba dia ditanya oleh malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril mengatakan, Iqra, bacalah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, mana Nabi Qori? Saya tidak bisa membaca ya. Kemudian oleh Jibril dipeluklah Nabi Muhammad, dilepaskan, kemudian disuruh lagi membaca Iqra. Nabi Muhammad kembali menjawab, mana Nabi Qori? Dipeluk lagi oleh Jibril, diminta lagi untuk baca Iqra sampai 3 kali. Dan Nabi Muhammad kembali menjawab, mana Nabi Qori? Saya tidak bisa membaca. Kemudian setelah itu barulah dibacakan 5 ayat ini ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat yang dahsyat ya. Sudah sering kita baca tapi sebetulnya luar biasa. Saya bisa lihat ayat pertama. Baca dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Jadi pertama ayat yang turun adalah ayat tentang akidah ya. Bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita ya. Jadi sudah dikenalkan dengan sang pencipta. Ini ayat pertama. Kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini tentang sains ya. 14 abad yang lalu itu tidak dikenal sains, tapi di sini dikenal sains ya. Coba lihat ayat ketiga. Bacalah dan Tuhan mulai maha penguasa. Coba lihat dari 5 ayat, 2 ayat perintah untuk baca ya. Ayat pertama dan ayat ketiga ya. Dan Tuhan mulai yang pemurah. Ini adalah janji Tuhan bahwa Tuhan itu maha pemurah ya. Tidak minta aja dikasih, apalagi minta ya. Saking pemurahnya karena maha pemurah. Ini janji Tuhan. Ayat kedua, Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Sebetulnya bukan kalam ya, tapi kolam ya. Ada beda antara kalam dan kolam. Saya tanya sama orang ahli bahasa Arab, apa bedanya kalam dan kolam? Kalau kalam itu kata-kata, kalau kolam itu apa? Kolam itu apa? Pena ya. Pena. Jadi yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Kalau pena berarti apa? Tertulis. Kalau tertulis berarti tekstual ya. Ini Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajari kepada manusia apa yang tidak diketahuinya, dari tidak diketahui menjadi tahu. Fungsi apa ini? Jadi tidak tahu menjadi tahu. Pendidikan, itulah sebabnya mengapa semua negara-negara maju mengatakan education is number one, education is number one. Ya, karena ayat ini. Ya, jadi sebetulnya sama. Ya, dan siapa yang mengajari? Tuhan yang mengajari. Ya, dengan perantaraan tertulis. Ya. Jelas sekali. Saya perlu sampaikan bahwa di situ kan alaman insan bukan alaman amanu ya. Jadi dia mengajari pada manusia, bukan orang yang beriman saja, tapi semua manusia ya. Dan tidak tahu menjadi tahu dengan perantaraan kolam ya. Ini janji Tuhan. Jadi jangan kita merasa GR ya, kalau kita beriman, cuma kita yang akan diajari, tidak ya. Tidak ya. Tuhan akan mengajari kepada semua manusia selama dia melakukan ini. Ya, dia akan mengajari dalam perantaraan tertulis, terserah, ya, mau baca atau tidak. Kalau nggak mau ya udah, ya. Mengapa Jibril memerintahkan membaca sampai 3 kali? Bukankah sudah dijawab oleh Nabi Muhammad, mana Nabi Qori? Kok sampai disuruh lagi 3 kali? Untuk apa sih? Kira-kira iseng nggak Jibril menyatakan demikian sampai 3 kali itu? Tentu saja tidak ada yang iseng ya di situ ya. Tapi ada sesuatu di situ. Ya. Nah ini biasanya kalau saya presentasi, saya bawain buku ya, banyak itu untuk saya bagi-bagiin. Kalau mau jawab, salah juga nggak apa-apa. Pokoknya mau jawab, saya kasih buku. Tapi saya nggak sempat beli buku kan. Sepertinya saya senang sekali bagi buku ya. Jibril memerintahkan membaca sampai 3 kali, itu artinya sesuatu yang sangat penting agar kita ingat. Ya. Sesuatu yang disampaikan sampai 3 kali adalah sangat penting. Ya. Begitu juga dengan ini. Itu adalah misteri pertama. Misteri kedua, apakah Jibril bawa teks? Anda yakin bahwa Jibril tidak bawa teks? Ya, kira-kira ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, semua orang saya tanya pasti bilang tidak bawa teks. Saya sampaikan, Jibril bawa teks dan saya punya bukti. Ya. Oke.
Saya punya dua bukti. Bukti pertama namanya bukti logis, bukti kedua namanya bukti tekstual. Oke, siapa nama Anda? Ani, baca. Nah, itu dia jawab. Apa dia baca? Kalau seandainya saya menyuruh seseorang untuk membaca siapapun dan kita tidak tunjukkan apa yang dibaca, pasti dia tanya apa yang dibaca, kan gitu. Tapi Nabi Muhammad tidak menjawab demikian. Apa jawab Nabi Muhammad? Saya tidak bisa baca, ya. 3 kali loh, ya. Jadi tidak ada yang silam di situ. 3 kali dan tetap dijawab. Saya bisa baca. Artinya Jibril menunjukkan sesuatu pada Nabi Muhammad untuk dibaca, tapi Nabi Muhammad memang tidak bisa baca saat itu. Dia menjawab, nah, Nabi Kori, ya. Percuma lu tunjukin, nggak tahu gua itu, ya. Kira-kira gitu, ya. Itu namanya bukti logis, ya. Tertulis sudah jelas-jelas dikatakan oleh Tuhan. Dia perantaraan tertulis, bukan perantaraan suara, bukan tertulis. Ini adalah bukti tekstual bahwa Jibril bawa teks. Ya. Pertanyaan kedua, mengapa Allah menurunkan ayat pertama tentang kewajiban membaca pada Nabi yang tidak bisa baca, tapi perintah membaca diturunkan pada Nabi yang tidak bisa baca? Ini aneh sebetulnya, ya. Tuhan jelas tahu Nabi Muhammad tidak bisa baca. Ya. Mengapa? Kok Nabi Muhammad sudah membaca? Udah tahu gak bisa? Dan zaman itu tidak ada buku, kok apa mau dibaca? Apa misterinya? Ya. Saya mau sampaikan kepada Ibu bahwa kewajiban membaca bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi untuk semua umat manusia, khususnya untuk umat Islam. Ya. Ini. Itu sebabnya maka perintah membaca diturunkan, walaupun kepada Nabi yang tidak. Karena itu untuk semua umatnya agar membaca. Ya. 5 ayat, 2 ayat perintah baca, ya. Ini. Terakhir, mengapa justru perintah membaca yang pertama kali disampaikan pada Nabi Muhammad? Mengapa bukan perintah sholat, zakat, sedekah, berhaji, puasa? Kenapa bukan itu? Kenapa justru membaca yang diturunkan Muhammad? Pada zaman ketika buku tidak ada, ya. Pada Nabi yang tidak bisa baca. Kenapa justru perintah membaca pertama kali? Kira-kira apa? Ini semua misteri yang perlu kita pahami, ya. Saya mau sampaikan kepada Ibu bahwa perintah yang lain itu sudah diturunkan kepada umat sebelumnya. Jadi perintah sholat, zakat, puasa, haji itu sudah disampaikan pada umat sebelumnya, ya. Jadi jangan dikira hanya umat Islam yang sholat, tidak, ya. Umat lain juga sholat, ya. Umat lain juga berpuasa, ya. Umat lain juga bersedekah, umat lain juga berzakat. Zakatnya umat Nasrani itu kalau tidak salah malah lebih besar daripada umat Islam. Mereka ada 10%, namanya perpuluhan. Boleh tanya nanti, ya. Ada perintah perpuluhan membayar 10%, ya. Kemudian perintah sholat itu sudah turun kepada umat sebelumnya. Kalau nggak percaya lihat ini. Kapan turunnya perintah sholat pada umat Islam? Pada Nabi Muhammad? Pada zaman kapan? Isra Mi'raj, ya. Nah, coba ayatnya ingat gak? Terpujilah Tuhan yang memperjalankan umatnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bayangkan, perintah sholat belum turun, tapi masjidnya sudah ada. Masjidil Haram sudah ada, Masjidil Aqsa sudah ada. Masjidnya siapa itu? Coba deh. Jelas itu adalah masjid umat sebelumnya. Jadi kita jangan GR, ya, bahwa hanya kita yang sholat, tidak, ya. Hanya kita yang ke masjid, tidak, ya. Umat lain juga, ya. Nah, pertanyaannya, mengapa justru kita membaca Quran? Karena semua perintah yang sudah diberikan kepada umat sebelumnya, tetapi perintah, ya, amanat yang khusus kepada umat Islam. Ya. Tetapi pada saat itu Nabi Muhammad membuat sebuah kebijakan yang sangat tidak lazim. Ya. Nabi Muhammad tidak meminta tebusan uang, ya, tapi Nabi Muhammad meminta tebusan yang lebih penting daripada uang. Setelah nanti kita ketahui. Apa itu? Coba kita next. Nah, Rasulullah melepaskan para tawanan kaum Quraisy yang pandai terus baca dengan merebus ilmunya dengan mengajarkan tulis baca pada 10 orang anak Madinah. Jadi katakan begini, oke, kamu gak usah bayar, tapi kamu harus mengajari anak Madinah 10 orang. Kalau mereka sudah bisa baca dan tulis, kamu boleh pulang, gak usah bayar. Pertanyaannya, ini sejarah, ya, jadi saya bukan yang ngarang-ngarang, ya, ini sejarah, ya. Nanti kalau saya lagi yang ngarang, ya. Ya, ada. Ini saya ambil dari film. Any prisoner who can teach 10 Muslims to read will go free. Ya, ini saya kutip aja dari filmnya. Karena ini sejarah, ya. Pertanyaannya, apa pentingnya bisa membaca dan tulis pada 4 sahabat yang lalu? Buku nggak ada. Untuk apa bisa baca dan tulis? Coba jelas. Kenapa tidak Nabi Muhammad mengatakan, oke, ajari umatku berdagang supaya jadi entrepreneur semuanya kaya, gitu. Kenapa tidak begitu? Atau ajari umatku
bercocok tanam supaya jadi kebun yang hebat semuanya. Ya. Apa pentingnya membaca dan menulis ketika buku tidak ada? Ya. Ketika ayat Al-Quran masih ditulis di atas kulit kambing, pelepah kurma, ya. Tapi Nabi Muhammad menganggap membaca menulis jauh lebih penting, ya. Kalau bukan Nabi dianggap orang gila, kalau bukan Nabi. Tetapi kita akan tahu apa akibatnya kepada umat Islam 100 tahun kemudian. Next, ya. Tapi sebelumnya saya katakan, membaca adalah perintah Tuhan yang pertama dan utama bagi umat Islam, ya. Jadi kita baca itu juga untuk semua umat manusia, khususnya untuk Islam, karena kemampuan itu adalah syarat utama untuk membangun peradaban. Nabi Muhammad diutus oleh Tuhan adalah untuk membangun peradaban, dan ini kuncinya, ya. Kemampuan literasi adalah kunci dari ilmu pengetahuan. Bisa membaca itu kunci ilmu pengetahuan. Siapa saja yang mau menggunakan dia akan bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Siapa yang tidak menggunakan ya silakan terkebelakang, ya. Itu namanya sunatullah, ya. Next. Inilah kejayaan Islam berkat literasi. 100 tahun kemudian setelah perang Badar, Islam jaya. Jadi kalau yang baca sejarah pasti tahu, ya. Umat Islam itu sudah jauh lebih dulu jaya ketimbang Barat. Barat itu masih jahiliyah, Amerika belum ada, ya. Eropa masih kakar-kakar, ya. Tapi Islam sudah jaya, ya. Dan ini saya ambil dari Wikipedia, ya. Jadi bukan ngarang-ngarang lagi, ya. Silahkan dicek, ya. Ini. Jadi pada saat itu peradaban Islam menghasilkan banyak generasi yang mumpuni, bukan hanya di bidang keagamaan, tapi di banyak bidang, ya. Jadi jangan dikira umat Islam itu cuma bisa hadis, apa lagi menghafal Al-Quran, tidak, ya. Mereka menjadi ilmuwan, ya. Saya kenalkan beberapa orang. Next, ini Ibnu Rushd, ya, atau dikenal dengan Ibnu Rushd, ya, atau Ibnu Sina, Al-Fizan ini yang disebut sebagai bapak dokter dunia sampai sekarang, ya. Beliau yang mengembangkan ilmu kedokteran modern. Al-Fizan, ada namanya Al-Biruni, dia matematikawan, astronom, fisikawan, luar biasa, ya. Jadi jangan dikira umat Islam itu hanya menghafalkan hadis, ya, terus mengembangkan baca Al-Quran, tidak. Nih, saya katakan dengan Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi. Bagi yang matematika pasti tahu, inilah penemu algoritma, ya. Dalam bahasa Inggris disebut algorithm dari kata algorithm, ya. Penemunya algorithm, ya. Ya, ada ibunya, ya. Wah, ini kalau itu tahu karena beda di matematika, ya. Ada Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk ini adalah pendiri universitas modern pertama di dunia yang dikenal dengan Nizamiyah. Kemudian dipilih oleh Oxford. Kalau di Barat, Oxford pertama kali, ya. Tapi sebetulnya dia niru kepada Nizamiyah, ya. Next. Sehingga Barack Obama mengatakan peradaban berhutang besar pada Islam, ya. Bukan kita yang ngaku-ngaku, mereka sendiri yang bilang, ya. Selama 500 tahun Islam menguasai dunia dengan kekuatannya, ilmu pengetahuan dan peradaban yang tinggi. Cukup beralasan jika kita menyatakan bahwa peradaban itu tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri. Tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamanya, Barat bukan apa-apa. Ini pengakuan mereka, ya. Bukan kita yang minta diakui, bukan, ya. Kalau mau tahu seberapa hebat umat Islam zaman dulu, coba lihat. Pada abad ke-10 di Andalusia saja terdapat 20 perpustakaan umum, 20, ya. Perpustakaan umum Cordoba saat itu memiliki tidak kurang dari 400.000 judul buku, judul bukan jumlahnya. Kalau satu judul 10 buku berarti sudah 4 juta buku di perpustakaan Cordoba saja. Boleh bandingkan dengan perpustakaan umum terbesar di Jakarta. Saya yakin tidak sampai 4 juta bukunya, ya. Abad 10, kita sekarang abad 21, ya. Coba lihat. Itu sebabnya Mahkamah Islam itu hebat. Karena mereka mengembangkan literasi, ya, membaca dan menulis, menjawab menulis. Ya, next. Nah, saya kenalkan dengan Taufik Ismail. Saya rasa semua kenal, ya, dengan Pak Taufik Ismail, ya. Beliau adalah bupati mana? Bukan, ya. Barangkali dikenal, ya. Jadi beliau adalah sastrawan. Beliau itu sangat heran, ya. Kemana-mana dia bilang, kok orang Indonesia itu sangat sedikit, luar biasa sedikit membaca buku, ya. Kemana-mana dia tidak lihat anak yang bawa buku, ya. Jadi kalau suatu ketika ketemu Pak Taufik Ismail, keluarin buku, ya. Ya dia lihat, oh ada bawa buku, gitu, ya. Nah, dia kemudian mengadakan penelitian ke 13 negara, ya. Dia masuk SMA, dia mau meneliti tentang kewajiban membaca buku, terus tersedianya buku wajib perpustakaan sekolah, bimbingan menulis, pengajaran sastra. Dia ingin tahu, ya. Nah, ini hasilnya. Next. Ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak di SMA Tangerang Selatan mereka diwajibkan membaca 5 judul buku selama SMA. Brunei 7 judul, Kanada 13 judul, Jerman Barat 20 judul, Belanda 30 judul, Amerika Serikat 30 judul, Indonesia 0 judul, ya. Inilah yang disebut tragedi 0 buku, ya. Ternyata anak-anak Indonesia tidak pernah diwajibkan membaca buku sastra apapun, ya. Dan ini sudah disampaikan
sangat lama, ya, pada zamannya Pak Wardiman, ya. Sudah disampaikan pada Pak Wardiman, Pak Wardiman kaget, oh benarkah? Ya, tapi cuma kaget aja, ya. Tidak ada kebijakan apapun untuk mengubah ini. Jadi tragedi ini sampai sekarang masih berlaku, ya, masih berlaku, masih tragedi nol buku. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa bersaing dengan anak-anak kita? Anak-anak ini dari luar negeri ini, kalau kita tidak pernah wajibkan anak kita, sedangkan mereka membaca sekian banyaknya judul. Saya barusan dikasih tahu oleh teman saya dari Australia, WBC, Mbak Tiwi, dia bilang, anak-anak Australia sekarang 3 tahun minimal mereka bisa 36 baca sastra, ya, baik fiksi, baik macam-macam, 36, ya. Dia sudah naik, ini nggak ada ya Australia, dia 36. Kita belum ada satu pun. Buku-buku kelas 1, kelas 2 kalau yang masih kurikulum lama, ibu dan bapak nggak akan ketemu titik dan koma ataupun huruf besar di buku kelas 1 semester 1, ya. Saya nggak paham itu kenapa. Kemudian saya udah lihat buku kurikulum 13 ini, kurikulum 2013, ada alhamdulillah segera. Ternyata dia bilang, saya bacakan singkatnya aja ya, teks di buku itu diperuntukkan katanya bagi guru-guru, makanya dikasih titik. Jadi dibaca bukan oleh anak katanya. Ya. Di sini dibilang namun harus dipastikan bahwa tanda baca belum diajarkan kepada siswa. Buku kelas 1 dan kelas 2 kurikulum 2013. Tapi kemudian Bapak Ibu bisa lihat sebelah-sebelahnya lagi nanti ada anak bacalah dengan nyaring. Gimana caranya anak bisa membaca dengan intonasi yang baik dan benar kalau dia nggak tahu tanda baca? Ini simpel banget, tanda baca aja, titik aja, titik doang. Kalau pernah jadi mungkin dosen, kebetulan saya pernah bantuin teman meriksa tugas mahasiswa. Itu Bu setengah halaman baru ada titiknya, koma, ada 5 titiknya di tengah halaman, setengah. Kalau misalnya satu pages segini gitu ya, ini baru ada di sepertiga atau di tengah. Gak pernah pas bacanya. Sampai sedemikian parah. Jadi saya pikir bahkan tanda baca itu saya nggak tahu Pak secara struktur di bahasa Indonesia kapan sih tanda baca diajarkan. Lain di bahasa Inggris itu terstruktur. Jadi concern saya di sini Pak, pengajaran bahasa atau literasi Indonesia itu sangat-sangat tidak terstruktur. Penelitian di literasi sendiri sama, udah penelitian sendiri di Indonesia, berarti apalagi di literasi. Jadi tantangannya memang banyak sekali Pak untuk literasi, nggak ada. Kalau di luar, anak kelas 1, kelas 2 itu udah ada standar sendiri. Dia harus tahu kata-kata ini, harus bisa baca kata-kata ini. Ini semua by research, based on research. Kita nggak punya. Jadi di anak kelas 1, kelas 2 mereka sudah bisa identifikasi struggle tree